walaupun mungkin kebenaran itu datang dari orang lain, bahkan datang dari lawan kita, bahwa dalam satu kejadian yang sama bisa jadi hukumnya berbeda tergantung niat masing-masing. Hidayah Sunnah, jalan menuju cahaya iman. Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini, Selasa 22 April 2026, bertepatan dengan 4 Zulqa'dah 1447 Hijriah, akan kita lanjutkan kembali kajian rutin setiap Rabu Pekan Kembar bersama guru kita Al-Ustaz Ammi Nur Bait STBA Hafizullah Ta'ala, pembahasan dari buku Fikih Bermadhab. Dan insyaallah pada sore hari ini tema yang akan diangkat itu taklid beragama. Bagi para hadirin atau para pemirsa yang memegang bukunya, bisa dilihat di halaman 237. Mari kita bersama-sama mengikuti kajian bersama beliau, insyaallah sekitar 1 jam ke depan. Apabila nanti ada sisa waktu, bisa kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Bagi yang hadir maupun para pemirsa, bisa bertanya di nomor 0878 3944 0511. Baiklah, kita ikuti kajian pada sore ini pada beliau Al-Ustaz Ammi Nur Bait STBA Hafizullah Ta'ala, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore ini di Masjid Agung Sleman. Kita kembali melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Bermadhab. InsyaAllah yang akan kita baca adalah kaidah dalam taklid beragama. Tujuan kita dengan belajar ini adalah agar tidak terjadi taklid buta. Jadi kalaupun misalnya ada sebagian di antara kita yang melakukan taklid, setidaknya tidak sampai pada titik taklid buta. Karena ternyata taklid itu sendiri tidak mutlak dilarang, sebagaimana tidak mutlak diperbolehkan. Dan kita perlu tahu batasannya, seperti apa taklid yang boleh dan seperti apa contoh taklid yang dilarang. Dan ini merupakan pelengkap dari kajian masalah ijtihad. Karena pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kaidah-kaidah ijtihad, maka berikutnya pasangannya adalah membahas tentang masalah kajian seputar taklid. Sekarang kita coba baca terlebih dahulu. Tadi sudah diisyaratkan dibuka di halaman 237. Tafadhal. Kaidah dalam taklid beragama itu agar tidak terjadi taklid buta. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Melengkap kajian tentang ijtihad adalah pembahasan masalah taklid, karena umumnya dua hal ini saling berpasangan. Dalam arti, orang yang berijtihad akan diikuti orang lain yang taklid kepadanya. Di setiap generasi umat ini akan selalu ada orang yang taklid karena kemampuan umat Islam dalam memahami agama bertingkat-tingkat. Ada yang mencapai derajat mujtahid, sebaliknya ada yang sangat awam dalam masalah agama. Oleh sebab itu, masyarakat yang awam agama akan taklid kepada tokoh yang dia ikuti dalam beragama. Dan itu ada di setiap generasi. Sehingga dulu di zaman sahabat ada yang seperti itu, di zaman tabi'in ada yang seperti itu, dan seterusnya sampai zaman kita. Bahkan di zaman kita
orang yang taklid jauh lebih banyak. Sejumlah dengan banyaknya orang awam yang ada di tengah kaum muslimin. Karena itulah mengajak orang untuk belajar agama, salah satu di antara tujuannya adalah mengurangi potensi keberadaan orang-orang taklid agar dia bisa berpindah dari muqallid, kemudian dia bisa menjadi muttabi, orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW berdasarkan dalil. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kita perlu memahami batasan masalah taklid agar kita tidak terjebak dalam bentuk taklid yang terlarang. Berikut ini beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait taklid. Pertama, pengertian taklid. Kata taklid berasal dari kata kerja qallada yuqallidu yang artinya memasang kalung di leher. Adapun secara istilah, taklid didefinisikan dengan qabulu qaulil ghairi min ghairi hujjatin, menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. baik, taklid dari kata kilada. Kilada itu artinya kalung. Kilada, qaf, lam, alif panjang, dal, kemudian tak marbuthah. Kilada artinya apa? Kalung. Sehingga taklid artinya memasang kalung di leher untuk digelendeng. Jadi seperti apa, Pak? Kerbau. Ya? Seperti binatang. Maka karena sudah dipasang kalungnya di leher, kemudian dia ngikuti siapapun yang nyeret. Diseret ke kanan dia ikut, diseret ke kiri dia ikut, ya. Disuruh maju dia ikut, disuruh diam dia diam. Seperti itulah gambaran orang yang taklid. Nah, di sini kami bawakan keterangan yang disebutkan dalam kitab Raudhatun Nadhir karya Ibnu Qudamah. Yang ini adalah tahdhib dari kitab Al-Mustashfa. Ini kitab usul fikih yang menjadi kurikulum di UIM untuk jurusan usul fikih dulu. Nggak tahu kalau sekarang apa sudah berubah atau belum. Di zaman saya pakai Raudhatun Nadhir di Madinah International University, dan kitab ini terhitung kitab usul fikih bagi para mahasiswa ya cukup rumit karena cukup banyak cabang-cabang yang disebutkan oleh penulis. Di situ penulis menyebutkan taklid didefinisikan dengan qabulu qaulil ghair min ghairi hujjah, menerima pendapat orang lain min ghairi hujjatin tanpa mengetahui dalilnya. Pokoknya madep mantep melu sinten guru gandol sarunge Mbah Yai. Jadi Mbah Yai ngetan yang melu ngetan, Mbah Yai ngulon melu ngulon. Selanjutnya, korelasinya dengan makna bahasa adalah bahwa orang yang taklid diibaratkan binatang yang diberi kalung di lehernya, lalu dia mengikuti kemanapun si penggembala itu menariknya. Keterangan perbedaan taklid, ittiba, dan ikhtiar. Ada 3 istilah dalam memilih pendapat yang perlu kita bedakan. 1. Taklid itu mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. 2. Ittiba, berpendapat berdasarkan dalil, baik Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas yang diterima. 3. Ikhtiar, itu memilih salah satu pendapat ulama yang diyakini lebih mendekati dalil. Istilah lainnya adalah tarjih. Berdasarkan definisi dan keterangan di atas, ada beberapa kesimpulan yang perlu kita perhatikan. 1. Orang yang berpendapat berdasarkan dalil bukanlah melakukan taklid, tetapi melakukan ittiba. 2. Taklid berlaku bagi orang yang tidak mengetahui dalil, seperti orang awam. Adapun orang yang memiliki kemampuan dalam memahami dalil, tetapi dia mengikuti pendapat salah satu ulama, kemudian dia memahami bahwa pendapat itu sesuai dengan dalil, maka itu bukan taklid, tetapi ikhtiar atau tarjih. 3. Orang yang bertaklid hanya bisa mengikuti ulama mujtahid. Untuk itu, dia tidak boleh mengkoreksi atau menilai benar dan salahnya karena dia tidak bisa memahami dalil. baik. Jadi dengan mengenal
tiga istilah ini, terutama untuk istilah taklid dan ittiba. Itu dua hal yang berbeda. Kalau saya menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, lakukanlah sholat tahiyatul masjid, karena Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala tajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan langsung duduk sampai sholat 2 rakaat. Terus Anda sholat 2 rakaat, maka Anda sholat 2 rakaat itu karena mengikuti ucapan saya atau karena mengikuti sabda Nabi SAW? Sabda Nabi. Karena yang mana Pak? Tergantung. Ada sebagian orang, nek saya ngandani si A, aku gelem ya. Ya. Tapi nek saya ngandani selain si A, kalau yang bilang itu si A, saya mau ikut. Kalau yang bilang selain si A, walaupun dia bawakan sejuta dalil, nggak bakalan percaya. Ini taklid buta, dan di negara kita banyak seperti ini. Tapi ketika Anda mendengarkan itu dan mengikuti hadisnya, ya, karena Ustadz telah membawakan hadis, maka saya nurut, saya ikut. Sehingga latar belakangnya adalah dalam rangka untuk mengikuti hadis. Ini yang disebut dengan ittiba. Disebut dengan apa? Ittiba. Meskipun bisa kelihatan share screen? Belum. Meskipun yang namanya taklid dan ittiba itu terkadang bergabung. Jadi misalnya begini, Anda melakukan sholat tahiyatul masjid, alasannya adalah ada sebuah hadis, tapi Anda nggak bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Wah, saya tidak tahu, saya pokoknya manut saja sama Syekh Fulan yang beliau adalah ahli hadis. Kata Syekh Fulan sahih, saya ikuti sahih. Berarti Anda taklid di posisi apa? Menilai validitas hadis. Sehingga karena Anda tidak bisa menilai validitas hadis, maka Anda taklid di bagian ini, walaupun Anda ittiba di perintah hadis. Jadi dia taklid di salah satu sesi, ittiba di sesi yang lain. Bisa dipahami? Baik, contoh yang lain. Saat kita menganggap bahasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dari mana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Ya, saya cuma mengikuti ulama A yang ahli usul fikih, sehingga teks seperti ini beliau pahami ini sebagai sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Maka amal sholat tahiyatul masjidnya ittiba, tapi cara menyimpulkan hukum dari hadis taklid. Paham? Baik. Kita ulangi di sini ya. Jadi ada apa tadi? Ada taklid dan ittiba. Ada taklid dan ada ittiba. Ittiba itu artinya apa sih? Mengikuti dalil. Ittiba yang dimaksud adalah ittiba'ud dalil atau ittiba'us sunnah. Dan terkadang ini bercampur. Jadi ini bercampur. Bercampur dalam arti gimana? Ada orang taklid sekaligus ittiba. Taklid di satu sesi, ittiba di sesi yang lain. Sehingga misalnya tentang dalil sholat tahiyatul masjid, tentang dalil sholat tahiyatul masjid, bunyinya kayak gimana sih Pak? Nah, biar nanti bisa lebih mendalami, kita coba tampilkan bunyinya sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hatta yusalli rak'atain, dalam hadis yang lain, falyarka' rak'atain qabla yajlis. Dia lakukan 2 kali ruku' sebelum dia duduk. Hadis dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i. Baik. Nah, Anda kan tidak tahu ini hadisnya sahih atau tidak. Terus kita
taklid kepada Imam Muslim. Nah, di sini rawahu Muslim, Pak. Aku nek riwayat Muslim, Bukhari yakin sahih, Pak. Berarti Anda taklid kepada siapa? Imam Muslim dalam masalah penilaian validitas hadis. Maka kita taklid di sisi mana? Penilaian hadis, dan kita ittiba di sisi isi hadis. Paham insyaallah? Baik. Disitulah terkadang taklid dan ittiba bergabung. Karena itu dua ilmu yang ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap orang yang mau menyimpulkan hukum. Ilmu usul fikih, ilmu hadis. Kalau ilmu hadis ini membahas tentang validitas hadis, sehingga tugas para ahli hadis adalah menjelaskan tentang kesimpulan sebuah hadis, apakah itu valid, sahih atau tidak. Sedangkan ilmu usul fikih ini menyimpulkan, membuat kesimpulan hukum, memberikan kesimpulan hukum dari hadis. Kalau hadis seperti ini menunjukkan makna wajib, menunjukkan makna dianjurkan, menunjukkan makna sunnah muakkadah, nah itu usul fikih yang maju. Dan kalau orang punya dua ilmu ini, masya Allah, ini manusia langka. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, kemudian beberapa ulama yang lainnya yang mereka ahli hadis, dan di saat yang sama mereka juga ahli dalam ilmu usul fikih. Meskipun kenyataannya Allah membagi ilmu ini pada dua kelompok manusia yang berbeda umumnya, jadi jarang bisa gabungin. Sampai kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, antumus sayadilah, antum as-sayadilah, kalian itu apoteker. Sayadilah itu artinya apoteker. Wa nahnu al-atibba, sedangkan kami itu dokter. Maksud dari perkataan beliau pernah menyampaikan kepada muridnya Imam Syafi'i itu banyak yang ahli hadis. Kalian wahai para ahli hadis itu seperti apoteker. Apoteker itu bisa ngeracik obat, tapi yang punya wewenang memberikan obat ini ke pasien dokter. Sehingga apoteker dia nggak boleh Pak, misalnya ngeracik obat untuk pasien tertentu tidak boleh. Dia bisa ngeracik obat, tapi nggak punya wewenang untuk memberikan ini ke pasien. Dipahami Pak? Nah, apoteker ini seperti orang yang menilai validitas hadis. Dia sebagai sumber dari obat. Sedangkan dokter wa nahnul atibba, dan kami al atibba itu para dokter. Sedangkan dokter ini yang memberikan resep untuk pasien. Jadi dokter itu di penerapan, apoteker itu di sumber obat. Paham? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan kepada murid-muridnya ahli hadis, kalian itu seperti apoteker dan aku dokter. Karena beliau pemahaman terhadap usul fikih lebih dominan dibandingkan penelitian beliau dalam masalah keabsahan hadis. Makanya walaupun Imam Syafi'i punya musnad Asy-Syafi'i, tapi tidak lebih terkenal dibandingkan karya-karya muridnya. Maka jarang kita jumpai HR Syafi'i itu jarang. Kebanyakan apa? HR Ahmad, HR Bukhari, HR Muslim, HR Tirmidzi. Padahal itu dari sisi senioritas lebih tinggi Imam Syafi'i dibandingkan mereka. Tayyib. Nah, terkadang
kita taklid di area ilmu hadis, tapi untuk kesimpulannya insya Allah aku bisa sendiri misalnya. Ada yang punya kemampuan seperti itu. Atau sebaliknya, aku taklid di bagian validitas, atau aku taklid di bagian usul fikih, tapi untuk hadis dia taklid kepada yang lain, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di situ ada ikhtiar. Nah, ada satu lagi ikhtiar. Ikhtiar itu seseorang dihadapkan pada aneka pendapat. Ikhtiar itu artinya apa, Pak? Memilih. Memilih itu seseorang dihadapkan pada aneka pendapat. Ada pendapat 1 plus alasannya. Ada pendapat 2 plus alasannya. Ada pendapat 3 plus alasannya. Sehingga Bapak dihadapkan pada aneka pendapat plus aneka alasan yang ada di situ. Nah, lalu Anda membaca alasan masing-masing. Ini alasannya apa, ini alasannya apa, ini alasannya apa. Kemudian berusaha untuk memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Lalu Anda tentukan, Anda pilih, kayaknya pendapat 3 ini yang lebih mendekati kebenaran. Sehingga dari sisi proses pemilihan pendapat, dia taklid kepada pendapat ketiga. Namun ketika dia mempertimbangkan, dia membaca alasan, sehingga dia tahu latar belakang kenapa pendapat ketiga ini yang paling kuat. Di posisi inilah sejatinya dia lakukan bukan taklid 100%. Ini lebih tepatnya disebut ikhtiar atau tarjih. Dan gak semua orang punya kemampuan kayak gini. Sehingga kadang ada sebagian orang, ini loh mas, pendapat A kayak gini, pendapat B kayak gini, pendapat C kayak gini. Bingung aku mah, tambah bingung. Sampai dikandani kok tambah bingung. Wes toh, Ustaz oleh apa mboten? Boleh atau tidak? Kemampuan dia untuk ini kan sudah dikasih tahu ulasannya ini. Aku nek kon maca wis bingung. Kon maca bingung. Memaksa akal dia untuk mempertimbangkan materi yang ada di hadapannya itu nggak sanggup. Maka kadang Bapak Ibu bisa lihat ya, di beberapa komen video kami di IG atau di YouTube, saat saya ditanya masalah tertentu lalu saya sebutkan dalam hal ini ada sekian pendapat A, B, C, alasannya seperti ini, komennya bingungi. Lah saya disuruh apa? Ya pokoknya boleh atau tidak. Kalau seperti ini sangat mudah-mudah saja, gampang. Cuman kami tidak ingin model seperti itu. Kita lebih senang mendidik daripada cuman ngasih umpan. Wes pokoknya sampean kudu melu iki ya, kudu melu iki. Nek orang melu iki kobong. Gimana kalau kayak gitu? Tidak mendidik jadinya. Tapi kalau kita perkenalkan, dalam hal ini ada pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Alasannya A, B, C. Selanjutnya untuk menilai bahwasanya mana di antara 3 pendapat ini yang lebih mendekati, kesimpulannya seperti ini, seperti ini. Komennya jangan bikin bingung, ini boleh atau tidak. Jadi kira-kira yang komen seperti ini sekolah kelas berapa? Ya cuman kan kita juga perlu toleran melihat ada sebagian orang yang boleh kita sebut sengaja berada di area IQ jongkok, diajak mikir malas. Jadi banyak orang yang diajak mikir malas tuh. Ketika kita sampaikan yang sedikit panjang, bingung, nah tinggal dia malas. Silakan berkumpul dengan para malas-malasan. Ya meskipun di kondisi tertentu kalau memang orangnya kita nilai, karena ini kan konsumsi umum, siapapun bisa nonton.
Kalau fatwa pribadi misalnya, orang yang kita nilai kayaknya orang ini kalau diajak mempertimbangkan pendapat keberatan, ya sudah, maka kita akan arahkan, Bapak ini saja. Alasannya apa Pak Ustadz? Tadi dikasih alasan ngaku bingung, begitu dikasih satu pendapat, tolong alasannya apa? Ada juga orang yang WA kayak gitu ya, pokoknya antum kasih aja jawaban, boleh atau tidak. Tak kasih jawaban, tidak boleh. Alasannya apa? Masya Allah. Sekarang kita lanjutkan hukum taklid. Baik, hukum taklid. Secara umum, taklid tidak dilarang, terutama bagi orang awam yang tidak mampu memahami dalil untuk dibuat kesimpulan hukum. Ibnu Abdul Bar menjelaskan, ulama sepakat bahwa orang awam agama harus taklid kepada ulamanya. Merekalah yang dimaksudkan dalam firman Allah yang artinya, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Sehingga kalau tidak tahu, aku nggak mau taklid. Terus, nah kalau gitu belajar, nggak mau juga. Lah karpe piye wis pokoknya meneng aja. Akhirnya malah dia melanggar hukum gara-gara diam saja ketika dia tidak tahu. Selanjutnya, pernyataan semisal juga disampaikan oleh Syekhul Islam. Yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah secara umum ijtihad dibolehkan. Demikian pula taklid juga dibolehkan. baik, Anda catat ini ya. Ini keterangan Syekhul Islam. Jaizun fil jumlah. Ijtihad itu secara umum boleh, secara umum. Walaupun ada kondisi khusus tertentu, situasi tertentu, orang nggak boleh beristihad. Sehingga orang bahasa Arab kurang ngerti, hadis juga nggak paham, tafsir Quran nggak bisa baca Quran. Ada tokoh agama dia nggak bisa baca Quran, aku mau beristihad Pak Ustadz. Istihad ngaku apa sampai ini? Wong alatiran duwe. Jadi dia boleh nggak beristihad? Nggak boleh, sebab dia tidak punya piranti untuk beristihad. Alat istihad dia tidak punya, tapi nekat pokoknya aku butuh istihad. Katanya taklid itu haram, maka aku mau beristihad. Nah ini nanti akan mencelakakan dirinya sendiri nanti. Selanjutnya, para ulama tidak mewajibkan setiap orang untuk berijtihad dan mengharamkan taklid. Demikian pula mereka tidak mewajibkan setiap orang untuk taklid dan melarang ijtihad. Majmu' al-Fatawa. Berdasarkan rincian hukum taklid, ada taklid yang dibolehkan dan ada taklid yang tercela. Taklid yang dibolehkan adalah taklid yang memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana penjelasan di kitab Ma'lim Usul Fiqih halaman 491-492. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. baik, di sini saya cuma menyimpulkan dari kitab Ma'alim Usul Fiqih Inda Ahli Sunnati wal Jamaah karya Muhammad Al-Jizani. Ya, itu yang ringkas, mudah diakses. Meskipun Anda boleh saja misalnya mengambil referensi yang lain, tapi ini yang paling gampang. Sekarang kita lihat satu, terkait kondisi orang yang taklid. Ada dua kondisi orang yang dibolehkan untuk taklid. A. Orang yang benar-benar bodoh atau tidak paham dalam masalah agama. Contohnya, orang awam yang tidak bisa memahami dalil untuk membuat kesimpulan hukum agama, sehingga dalam masalah apapun terkait syariat, dia hanya bisa mengandalkan keterangan orang lain. nah, ini kondisi pertama ya. Jadi taklid nanti mengenai hukumnya dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dilihat dari kondisi orangnya, dari sudut pandang subjek orangnya. Beliau kasih rincian. A. Orang yang benar-benar bodoh, wis pokoknya aku ngerti, wis manut. Ini orang awam 100%. Dan seperti ini kan banyak sekali Pak ya. Budak. Apalagi beliau baru kenal agama di lanjut usia.
sehingga Arab sinau bahasa Arab, masya Allah Pak Ustaz, aduh gitu ya, memeng. Dia sudah ketakutan duluan. Ketika dia dihadapkan, Bapak kalau mau belajar agama serius, monggo niki sinau nahwu iki apa? Sorof iki apa? Dia sudah ketakutan duluan. Selanjutnya, B. Orang dalam keadaan tidak mampu melakukan ijtihad. Contohnya, ulama yang ditanyai terkait masalah tertentu dan si penanya butuh jawaban segera. Jika ulama tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk berijtihad, beliau taklid dengan fatwa ulama lain agar beliau bisa segera memberi jawaban kepada si penanya. ini boleh ya. Misalnya Bapak tanya kepada Ustadz A nggak punya jawaban, padahal masalah ini genting, harus segera dijawab. Lalu Anda tanya kepada kemudian Ustadz A ini tanya kepada Ustadz yang lebih berilmu. Nah seperti ini boleh. Ada kasusnya, waktu itu genting. Salah satu aparat WA saya, boleh nggak saya mengeksekusi X dengan hukuman bunuh? Wah, urusan darah kayak gini nggak berani saya. Langsung saya tanyakan ke beberapa asatidz yang lain, ada Dr. Arifin Badri, ada dokter yang lain. Jawaban dari mereka yang saya forward ke beliau, menurut Dr. Arifin Badri boleh, menurut dokter ini boleh misalnya. Jadi kita dalam posisi ketika saya nggak punya jawaban untuk masalah ini dan nggak berani. Kasus kalau sudah sampai pada tingkatan darah, nyawa orang, ini harus orang yang lebih senior, yang lebih paham ilmu, yang lebih berwenang untuk jawab. Nah, kita lemparkan ke yang lain. Itu contohnya. Selanjutnya, yang kedua, kondisi orang yang menjadi tujuan taklid haruslah orang yang dikenal berilmu, memiliki sifat amanah, berkomitmen dengan agama, dan bukan orang yang berpahaman menyimpang. 3. Pendapat yang diikuti dalam taklid tidak bertentangan dengan dalil nas, baik nas Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. baik, Anda lihat di sini nomor 2 ya. Orang yang menjadi tujuan taklid, yang dimaksud tujuan taklid itu siapa? Ulama yang jadi referensi tadi. Saya taklid kepada si A, B taklid kepada si A, maka A ini haruslah orang yang dikenal berilmu, memiliki sifat amanah, bukan tipe orang yang punya penyimpangan seksual, atau tipe orang yang dia tidak amanah megang harta yayasan, atau tipe orang yang apalagi, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang itu bahkan sampai pada tingkatan kriminal. Berkomitmen dengan agama. Komitmen dengan agama itu dia sinkron antara penjelasan dia di depan umum dengan praktek amalan dia sehari-hari. Bapaknya memotivasi orang memperbanyak ibadah, ngata-ngatakan ibadah, memperbanyak ibadah. Oh ngira tahu Jumatan. Tempuh dini ku Jumatan teng Mekah. Makanya jam setunggal balik. Nanti jam 1 pulang. Jumatan di mana? Mekah. Jam 1 Indonesia, Mekah jam pinter Pak. Masih jam 8. Jam 1, jam 8. Nggih. Dan seperti itu ada orang yang percaya. Kemana? Ya tadi keluar jam 10, nanti Jumatan ke Mekah jam 1 balik. Jam 1 balik itu, kalau anggaran beliau balik jam 5 sore atau jam 6 sore itu Maklum. mungkin saya bisa dipercaya. Ini jam 1 balik, wis rampung Jumatan. Orang yang hilang, kadang nggak pernah sholat jamaah di masjid. Jadi mau diambil apanya manusia seperti ini? Kemudian bukan orang yang berpemahaman menyimpang. Kalau dia jelas penganut paham Khawarij, atau penganut paham Murji'ah, atau penganut paham Mu'tazilah, atau iyah-iyah yang lainnya, apalagi paham Syiah, kamu nanti malah ditipu sama dia. Bagi dia menipu itu bisa bernilai pahala, yang disebut dengan akidah apa? Taqiyah.
Lalu pendapat yang diikuti dalam taklid tidak bertentangan dengan dalil nas, baik Al-Quran maupun hadis maupun ijma' ulama. Kalau sudah cetha bertentangan, taklid dosa. Oh, tapi jarene beliau boleh kok. Perempuan nggak jilbaban nggak apa-apa. Ada nggak yang berpendapat kayak gitu? Disampaikan di TV. Wanita boleh tidak pakai hijab, boleh tidak pakai jilbab ketika di tempat umum. Nah, yang penting kan ada ulamanya. Ya, kalau yang penting ada ulamanya, terus nanti kalau salah yang nanggung dosa dia, kamu, aku nggak ikut dosa, kok bisa? Kenapa kamu pilih dia? Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya, 4. Tujuan taklid adalah dalam rangka mengikuti kebenaran, bukan membenarkan semua yang diikuti. penting ya, mengikuti kebenaran, bukan membenarkan yang diikuti. Karena ada orang yang kadang begitu, tanya ke Ustadz A nggak boleh, tanya Ustadz B nggak boleh, Ustadz C nggak boleh, Ustadz D boleh. Aku pilih Ustadz D karena beliau boleh. Apa-apa ini. Jadi dia sengaja nyari-nyari apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang sesuai dengan keinginannya. Berkedok di balik atas nama agama tadi ya, untuk membela pelanggaran yang dia lakukan. Dan itu bahaya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu lahir batin hamba. Karena itu satu prinsip yang perlu kita sadari, bahwa ketika orang mengambil pendapat, yakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Selanjutnya, oleh karena itu, jika ada orang yang taklid dengan pendapat si A, lalu setelah belajar dia mendapat pencerahan bahwa pendapat si B lebih mendekati kebenaran, maka dia harus berpindah ke pendapat si B. sehingga pertimbangannya apa? Kebenaran. Karena ini lebih mendekati kebenaran, bukan karena ini yang lebih sesuai kepentingan. Kebenaran dengan kepentingan selalu sinkron nggak Pak? Tidak. Ya, banyak yang nggak sinkron. Dia punya kepentingan A, kebenaran ada di B. Dia punya kepentingan B, kebenaran ada di C. Nah, ketika nggak sinkron seperti itu, jangan coba-coba membela kepentingan dengan alasan berkedok mengikuti kebenaran. Allah Maha tahu. Ini ada satu cerita. Mungkin Pak Imam sudah tahu ceritanya. Belum. Oh, belum. Udah pernah dengar belum? Belum disampaikan. Ada orang melakukan kerjasama, 3 orang waktu itu. Yang datang menemui saya 4 orang. Yang satunya ustadznya, ya penasihat spiritual. 4 orang ini datang ke kantor kami di Yufid waktu saya kerja di Yufid. Datang dari Jakarta untuk tanya tentang hukum praktek kerjasama yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Setelah menyampaikan penjelasan mereka bertiga ini, kemudian saya sampaikan seperti ini tidak boleh. Ini ada sisi riba di sini, ada sisi goror di sini, ini tidak boleh. Lihat. Nah, setelah itu mereka beraktivitas yang lain. Terus penasihat spiritual ini, ustadz ini bilang ke saya, sebenarnya 3 orang ini sudah menemui 2 ustadz di Jakarta. Ustadz Irwandi dan Ustadz Nizar. Senior sih. Beliau datang ke sini nyari second opinion, bukan third opinion. Sehingga dia cari opini yang berbeda, ketemunya sama. Saya langsung alhamdulillah, aku gak kepleset. Alhamdulillah. Itu tadi kalau saya kepleset, menurut mereka berharap kamu ngasih jawaban yang beda sehingga mau ngikuti. Karena yang pertama melarang, yang kedua melarang. Semoga yang ketiga membolehkan. Jadinya apa ini Pak? Bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, tapi gimana caranya membenarkan apa yang sudah diikuti. Jadi dia sudah memiliki paham dulu, kalau bisa ya jawabannya kayak gini, terus minta rekomendasi. Yaitu kalau caranya seperti ini,
orang bisa mengendalikan fatwa. Dulu ulama Bani Israel ada yang mengalami seperti itu. Allah singgung dalam Al-Quran. Bapak lihat ayat ini. Di surat Al-A'raf ayat 169. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Lalu datanglah generasi setelah mereka, generasi yang buruk setelah mereka, warithul kitab, yang generasi buruk ini mendapatkan warisan Alkitab. Artinya dia menerima Taurat dari generasi-generasi sebelumnya. Namun yang terjadi, berarti ini kan tokoh agama ya, menerima Taurat artinya apa? Engkang sumanding kitab wahyu ilahi, sumanding datang kitab suci menika sinten? ulama, Para alim ulama. Sehingga mereka adalah orang yang selalu bersanding dengan kitab suci. Warithul kitab. Gimana karakternya? Ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil suap berupa harta yang hina untuk memberi fatwa yang salah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, kita nanti akan diampuni. Dalam kondisi mereka melakukan penyimpangan, tapi mereka punya keyakinan gampang, nanti pasti akan diampuni. Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah mengatakan wa iyyatuhum aradum mithluhu ya'khudhu. Setelah dia tobat, krasa menyesal, minta ampun kepada Allah, ketika datang kesempatan yang kedua juga ngambil lagi. Ketika datang kesempatan penyimpangan yang kedua, ngambil lagi. Ibaratnya ada orang yang korupsi, lalu dia ketangkap, nanti ketika ada kesempatan lagi, korupsi lagi. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi. Bukankah telah diambil perjanjian isi Alkitab kepada mereka, alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq, di mana mereka tidak boleh bicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Wa darasu ma fihi, dan mereka mengkaji isi dari Alkitab. Bukankah mereka itu sudah dikasih perjanjian untuk mengkaji isi Alkitab, tapi mereka tidak mau mengkaji isi Alkitab. Baik. Nah, kalau di tengah kaum muslimin ada seperti ini ya, berarti dia melestarikan budaya pendeta Yahudi. Selanjutnya, yang kelima, tidak menjadikan ulama yang dijadikan sandaran taklid selayaknya Nabi, yaitu yang diyakini semua pendapatnya pasti benar dan maksum dari semua kesalahan. Syekhul Islam menjelaskan, para wali Allah mungkin saja berbuat salah. Oleh karena itu, manusia tidak wajib untuk mengimani semua yang disampaikan oleh wali Allah, agar kedudukannya tidak disetarakan dengan Nabi. Majmu' al-Fatawa. baik. Nah ini prinsip penting juga ya. Jadi kalaupun misalnya Bapak meyakini ulama A ini banyak benernya, sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat, saya rata-rata akan ngikuti apa yang dikatakan oleh ulama A, karena menurut saya beliau ini banyak benernya. Kalaupun seperti itu, kita tidak boleh menyikapi beliau sebagaimana layaknya Nabi yang gak pernah kepleset karena maksum. Nah, tidak boleh disikapi seperti itu. Boleh saja sering taklid kepada A, tapi tidak boleh kultus A sebagaimana layaknya Nabi. Kultus itu kan bertingkatnya. Kultus itu bertingkat. Kalau Nabi dikultuskan, maka Nabi ini dijadikan Tuhan, disembah, dimintai doa. Yang kedua, kalau wali dikultuskan, nah wali ini dijadikan Nabi. Memang wali ini tidak disembah, tapi dia dijadikan sebagaimana layaknya Nabi. Apapun yang dikatakan oleh sang wali pasti benar, sehingga seolah-olah pendapatnya apa?
seolah-olah pendapatnya maksum, tidak pernah salah. Sebagai contoh misalnya, dari deretan ulama yang Bapak kenal, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Kira-kira Anda lebih ridho kalau terjadi beda pendapat ya taklid kepada siapa? Ini orang di Indonesia disurvei ya langsung Imam Syafi'i. Ya walaupun misalnya saya lebih cenderung kepada pendapatnya Imam Syafi'i, tapi kita tidak boleh menjadikan beliau sebagaimana layaknya Nabi yang maksum perkataan. Sehingga kita meyakini Imam Syafi'i manusia yang bisa salah, Imam Syafi'i manusia yang bisa keliru. Walaupun dalam banyak kasus aku sering mengikuti pendapat beliau rahimahullah. Dipaham ya? Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga, orang yang taklid tidak bisa bebas hisab. Tidak bebas hisab. Ya. Orang yang taklid tidak bebas hisab. Prinsip penting yang perlu untuk dipahami adalah bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dia lakukan, termasuk dalam masalah memilih suatu pendapat atau taklid terhadap tokoh tertentu. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan untuk berhati-hati dalam mencari guru, termasuk menjadikan tokoh tertentu sebagai panutan. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pernah mengingatkan, sesungguhnya ilmu adalah bagian dari agama. Oleh karena itu, perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, nomor 26 ini dicoret ya. Oh iya. Yang benar dalam muqaddimah. Ini tidak ada di teks Sahih Muslim, tapi adanya di muqaddimah. Di sini yang lebih tepat di muqaddimah. Muqaddimah itu maksudnya muqaddimah kitab Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim itu memberi muqaddimah untuk kitab sahihnya. Kalau Imam Bukhari tidak ada muqaddimahnya. Namun Imam Muslim tidak ngasih bab, judul bab itu tidak ada. Jadi yang memberi judul bab ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan riwayat Imam Muslim di muqaddimah, perlu disertakan hadis riwayat Muslim dalam muqaddimah, karena standarnya beda antara isi dengan muqaddimah. Selanjutnya, dahulu para ulama menyadari bahwa mengambil guru agama adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang gurunya, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, aku ridho terhadap Imam Malik untuk menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Mu'allim Tarbawiyah. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ad-Dhuhli, aku jadikan Ahmad sebagai hujjah antara aku dengan Allah, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. baik. Ini keyakinan yang dimiliki oleh para ulama, bahwa ketika saya mengikuti pendapat A, saya mengikuti pendapat B, maka saya punya tanggung jawab nanti di akhirat akan dihisab. Prinsipnya, karena tidak ada manusia yang bebas hisab, sehingga memilih pendapat itu juga nanti akan dihisab. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku ridho untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga kalau nanti sampai Allah bertanya kepadaku, kenapa kau mengambil pendapatnya Malik? Kenapa kau jadikan Malik sebagai gurumu? Imam Syafi'i sudah siap dengan jawaban. Aku ridho untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Karena beliau melihat kesolehan Imam Malik, ketakwaan Imam Malik, komitmen Imam Malik dalam memegang kebenaran dan seterusnya. Demikian pula yang disampaikan oleh Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli pernah mengatakan, ittakhadtu Ahmad hujjatan fima baini wa bain Allah. Aku menjadikan Imam Ahmad sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Sehingga kalau nanti Allah bertanya kepadaku, kenapa kau jadikan Imam Ahmad sebagai guru? Az-Zuhli sudah siap dengan jawabannya.
Anda juga sama ya. Nanti bapak punya guru A, guru B, kenapa kau ngikuti itu? Kok gabung sama kajian ada di sini? Rame. Alasannya mau rame. Kenapa kau pokoknya kajian ini yang kau ikuti? Snacknya banyak. Alasan seperti itu diterima kan? Baik, selanjutnya. Catatan pemahaman yang keliru. Ada pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas dari tanggung jawab. Jadi, jika pendapat yang kita ikuti benar, kita mendapat pahala. Sebaliknya, jika pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang salah, yang menanggung dosanya adalah ulama yang kita ikuti. Subhanallah, jelas ini pemahaman yang tidak benar. Ketika seseorang memilih pendapat atau taklid kepada seorang tokoh tertentu, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Lebih jauh lagi, orang yang memilih pendapat yang jelas salah dan menyimpang dari kebenaran pasti akan menyesali perbuatannya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan ingatlah, hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia. Al-Furqan ayat 27-29. Baik, jadi ayat ini menggambarkan penyesalan orang yang mengikuti pendapat orang lain yang jelas salah. Kemudian besok di hari kiamat dia gigit jari, lalu mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak mengikuti orang itu, tidak menjadikan si fulan, kata fulan dalam Al-Quran ada ya, fulanan khalila. Andaikan aku tidak mengikuti fulan sebagai khalil. Khalil itu apa? Teman yang sangat dekat, sehingga kita ngikuti terus, nempel terus, itu khalil. Kata sini mimilan mintuno, sehingga dia nempel terus, pokoknya nggak mau pisah. Beliau mau kemana saya ikut. Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan kebenaran Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada. Sehingga saat kebenaran itu sampai kepadanya langsung ditolak mentah. Pokoknya kalau yang nggak ngomong bukan ini, saya nggak mau. Kalau yang ngomong bukan ini, saya nggak mau. Dan cukup banyak orang yang seperti itu. Nah, dan ini contoh salahnya pemahaman bahasanya orang yang taklid bebas hisab. Padahal tidak ada manusia yang bebas hisab. Semuanya akan dihisab oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Dan tidak ada istilah manusia nanggung dosa orang lain. Tapi Pak, coba lihat ini ya. Katanya ada orang yang mikul dosa orang lain, Pak. Liyahmilu auzarahum yaumal qiyamah. Liyahmilu auzarahum kamilata yaumal qiyamah. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Mereka akan menanggung dosa mereka kamilatan, secara sempurna, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum, termasuk juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan bighairi ilm, tanpa alasan yang benar, tanpa ilmu. Ayat ini berbicara tanggung jawab orang yang ngajak orang lain menyimpang itu lebih besar.
Sehingga saat dia secara sengaja menyesatkan masyarakat, ngajak orang untuk berbuat jahat, ngajak orang untuk jauh dari syariat, maka mereka semuanya berdosa. Dan yang ngajak ini, dia mikul dosanya sendiri dan mikul dosa setiap orang yang pernah dia ajak. Disitulah bahayanya ketika seseorang menyebarkan penyimpangan dalam beragama. Dan bahkan kadang ini diikuti sampai lintas negara. Di sini ada, di sana ada, sampai lintas negara. Meskipun ya, orang yang ikuti tadi dia juga akan ikut berbuat dosa, sehingga dia turut juga mendapatkan dampak buruk dosanya. Sekarang kita lihat lanjutannya. Yang keempat, bentuk taklid yang tercela. Ada beberapa bentuk taklid yang tercela. Di antaranya, satu, taklid buta hingga menyebabkan orang berpaling dari peringatan Allah, yaitu tidak mau belajar sama sekali. Termasuk dalam contoh ini adalah mengikuti ajaran leluhur yang tidak jelas asal usulnya, meskipun bertentangan dengan syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala? Surat Luqman ayat 21. Baik. Jadi model taklid buta yang pertama ya. Terus pokoknya apapun yang disampaikan oleh leluhur. Leluhur itu bahasa lainnya apa? Ajaran nenek moyang. Atau apa lagi? Ya ini sudah jadi pakeme. Pokoknya pakeme kayak gini. Sehingga ini sudah jadi ajaran yang mendarah daging di tengah keluarga kita. Kamu tidak boleh keluar dari pakem seperti ini. Ini contoh taklid yang buta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, gara-gara seperti ini orang musyrikin mereka tidak mau menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, maka mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, kami mengikuti ajaran yang kami jumpai dari bapak kami. Kami mengikuti bapak kami. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir, tidakkah mereka sadar kalau setan mengajak mereka ke dalam azab yang menyala-nyala? Sehingga di saat mereka diajak mengikuti ajaran Allah, maka alasan mereka apa? Kami mengikuti ajaran leluhur. Selanjutnya, bentuk taklid tercela yang kedua, taklid kepada orang yang tidak jelas keilmuannya. Allah melarang kita untuk mengambil sikap yang kita tidak mengetahui ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya. Surat Al-Isra ayat 36. Seseorang boleh taklid, tetapi itu bukan berarti dia boleh memilih pendapat manapun yang dia sukai atau mengikuti tokoh siapapun tanpa mengenali latar belakangnya atau menimbang pendapatnya. Usaha ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Sebelum sahabat Salman Al-Farisi masuk Islam, beliau berusaha untuk mengenali ciri dan sifat Nabi SAW. Salman mendapatkan keterangan dari seorang rahib bahwa Nabi yang terakhir itu menerima hadiah, tetapi tidak menerima sedekah dan khotam nubuwah di punggungnya. berapa ciri? Tiga ciri Nabi terakhir yang dipahami oleh Salman
berdasarkan pengalaman beliau yang sudah pernah beragama ahli kitab, dulu pernah Nasrani. Lalu dikasih tahu oleh pendetanya, Nabi terakhir itu tidak makan sedekah, Nabi terakhir itu menerima hadiah, Nabi terakhir itu ada khatamun nubuwah di punggungnya. Nah, kemudian ketika Salman ini sampai di Rasulullah SAW, Nabi SAW, kemudian Salman ini melakukan uji coba, melakukan eksperimen. Ini betul nggak Nabi terakhir? Salman datang bawa makanan, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekah untuk Anda. Oleh Nabi SAW dikasihkan para sahabat, dan beliau tidak nyentuh sama sekali, sehingga beliau tidak makan sedekah. Di kesempatan yang lain, Salman membawakan makanan, lalu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Diterima oleh Nabi SAW, kemudian beliau ngajak para sahabat yang lain untuk makan bersama. Sehingga Salman sudah mendapatkan 2 bukti. Tinggal yang terakhir, beliau ingin tahu khatam nubuwah, gimana caranya untuk bisa nyentuh khatam nubuwah di pundak. Orang tiba-tiba mendekat ke Anda, Pak, buka kelaminnya Pak. Sopan nggak? Salman mendekat dan mendekat. Nabi SAW tahu kalau orang ini mau cari bukti kenabian. Lalu oleh Rasulullah SAW, pakaian beliau kan seperti pakaian orang ihram, dikendorkan bagian belakang. Kemudian Salman memeluk Rasulullah SAW, dan beliau dapatkan ada benjolan seperti keloid di punggung Rasulullah SAW, di bagian atas sebesar telur puyuh. Itulah khatamun nubuwah. Allah taruh tanda itu di punggung Nabi SAW. Selanjutnya, informasi ini halaman 246. Informasi ini menjadi dasar bagi Salman untuk datang ke Madinah. Akhirnya beliau membuktikan kebenaran itu ketika ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 6553. Masya Allah. 3. Sehingga disinilah Salman punya keyakinan yang kuat bahwasanya Rasulullah SAW ini adalah Nabi terakhir. Dalam sebagian riwayat biografi tentang Salman disebutkan bahwa Salman ini meninggal di usia 250 sekian tahun. Jadi ada yang bilang Salman ini sebenarnya manusia generasi dulu yang Allah pertahankan hidupnya sampai ketemu Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW wafat, Salman masih hidup. Masya Allah. Tapi tentang riwayat ini juga diragukan apa benar beliau termasuk di antara manusia generasi dulu. Jadi kalau yang seumuran dengan Salman sudah pada meninggal semua, seperti Waraqah ya, itu sudah meninggal. Katanya Salman seumuran-umuran itu, jadi generasi sebelum generasinya Nabi SAW, sehingga dia hidup di 2 generasi. Orang kalau di usia 80 tahun itu sudah ganti generasi belum? Sudah. Kancane wis ora ono ya. Kanca bal-balan wis mati kabeh. Kesepian. Apalagi yang usia 90-an tahun, yang usianya bahkan sampai ada yang mencapai 100 tahun. Itu sebenarnya orang yang generasi sebelumnya, tapi masih bertahan hidup. Nah, kalau riwayat itu benar, maka Salman ketemu Rasulullah SAW di usia ratusan tahun. Namun beliau masih kuat fisiknya, sebagaimana orang pada umumnya, sehingga masih bisa merekam hadis, masih bisa memahami hadis, masih bisa beraktivitas jihad dan seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga, taklid kepada pendapat yang jelas bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u min duni awliya, wala tattabi'u min dunihi awliya." Jangan mengikuti para tokoh selain Allah. Al-A'raf ayat 3. Yang keempat,
taklid kepada pendapat setelah mendapatkan penjelasan kebenaran. Nah, jadi ada 4 jenis taklid yang tercela. Pertama, taklid kepada leluhur, sehingga dia agamanya dipengaruhi dan diwarnai oleh budaya yang nggak jelas sumbernya, sehingga dia meyakini sesuatu tapi nggak ada dasarnya. Jari ini wong tua yang ini, jari ini kabeh kok jari ini. Keyakinan tapi bersumber dari jari ini. Ada nggak gitu Pak? Banyak. Akidah al-Jariniyah, kumpulan akidah Jarini, madhab Jarini. Yang kedua, taklid kepada orang yang nggak jelas keilmuannya. Dukun jadikan rujukan untuk minta apa? Padahal dia dukun. Itu riwayat beliau belajar agama dari mana? Tidak jelas Pak, tapi beliau membuka pengobatan alternatif. Ya ini dukun. Yang ketiga, taklid terhadap pendapat yang jelas bertentangan dengan Al-Quran, walaupun bisa jadi dia adalah tokoh agama, ngajak orang atau ngajak wanita untuk tidak berjilbab. Yang keempat, taklid kepada pendapat setelah mendapatkan penjelasan kebenaran. Jadi dia sudah tahu riba itu haram dan praktek seperti ini riba, tapi saya golek-golek lihat nih tujuannya apa? Barangkali ada second opinion, third opinion, pendapat yang kesekian, pendapat yang kesekian, yang nanti beda dengan pendapat yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sekarang jam 4:50, ada sisa waktu, kita kembalikan ke jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah kepada Ustaz Amni Nur Bait STBA Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan materi pada sore hari ini. Baiklah, ada pertanyaan masuk Ustaz, kami bacakan. Bolehkah jika seseorang ditanya satu persoalan agama, lantas ia memberi jawaban sesuai dengan pendapat Ustadz A, karena ia meyakini Ustadz A punya kompetensi dan sesuai dengan dalil yang benar? Boleh seperti ini. Kayak tadi Ya. di posisi ketika beliau tidak punya jawaban, kemudian pertanyaan ini mendesak untuk mendapatkan jawaban, lalu orang ini ngikuti orang lain yang diyakini lebih kompeten. Baik, mungkin sedikit sebagai cara untuk mengambil pendapat yang benar. Pada asalnya, saat kita berhadapan dengan perbedaan pendapat, maka Allah perintahkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam urusan apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan kepada Allah dan Rasul artinya mengembalikan kepada dalil. Sepakat dengan ini. Namun terkadang kita kesulitan untuk melakukan upaya itu. Maka berikutnya adalah kita menemukan alasan dari masing-masing pendapat. Sehingga A punya alasan, B punya alasan, C punya alasan. Sekarang silahkan ditimbang masing-masing alasan ini. Kalau tidak bisa menimbang alasan itu, minta tolong orang lain untuk menimbang. Minta tolong orang lain untuk menimbang itu minta tolong siapa? Anda baca tulisan yang menjelaskan perbedaan pendapat. Misalnya, saya kalau diminta untuk mentarjih tidak bisa. Tapi ada tulisan Ustadz A yang sempat membahas itu dan beliau ngasih tarjih. Nah itulah contoh kita minta tolong kepada orang yang menimbang. Contoh ya, saya sudah pernah membaca perbedaan pendapat ulama tentang hukum apakah Jumatan itu boleh dijamak dengan asar ataukah tidak. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan alasan masing-masing. Ya. Ketika sudah membaca itu, terus saya dapat fatwa dari Perhimpunan Al-Irsyad, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, yang itu adalah kumpulan para doktor yang mereka membahas tentang kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah pembahasan tentang
hukum menjamak antara Jumatan dengan salat asar. Nah, di situ ada tarjih, pemilihan pendapat yang benar setelah dipaparkan perbedaan pendapat A, B, C, terus tarjih. Dan dari situlah kemudian ketika saya baca, oh cara tarjihnya seperti ini, yang itu berbeda dengan yang saya pahami sebelumnya, sehingga berubah pendapat. Nah, ini contoh waktu kita tarjih dulu, kita nggak bisa dengan maksimal. Ada metode tarjih yang ditawarkan atau yang ditunjukkan oleh para asatidzah yang lain, lalu kita mengikutinya. Nah, maka di posisi ini kita tarjihnya minta tolong yang lain. Dipahami ya? Nah, kadang ini saja juga nggak bisa, saya masih belum ngerti ya, Pak. Tadi Ustadz menyampaikan perbedaan pendapat, lalu beliau memberikan tarjih, tapi aku ya tetap radong, karena ada perbedaan. Kata Ustadz ini pendapat A lebih kuat, kata Ustadz ini pendapat B lebih kuat, masing-masing ngasih tarjih, aku jadi bingung. Maka yang terakhir adalah memilih pendapat dengan pertimbangan subjektif. Subjektif itu dengan menilai mana dari dua ustadz ini yang kira-kira menurut kamu lebih bertakwa. Wah, dua-duanya bertakwa, Pak. Nggak punya kasus kuota haji, Pak. Ya, itu contoh saja. Baik, alhamdulillah. Mana dari dua ustadz ini yang menurut kamu lebih berilmu? Wah, itu yang bingung aku. Cuman yang satunya doktor, yang satunya mondok, yang satunya alumni pondok, yang satunya doktor. Ya, kira-kira menurut kamu gimana? Aku sih kayaknya lebih mantep yang doktor. Monggo. Jadi posisi dia apa? Menilai berdasarkan subjektivitas. Itu yang terakhir sudah. Kalau sudah seperti itu, gugur kewajibannya. Sehingga tugas kita kalau menjumpai perbedaan, kalau nggak ada perbedaan pendapat ya tinggal ikuti saja. Kalau ada perbedaan pendapat, bersemangatlah untuk mengembalikan kepada dalil. Kalau tidak bisa, ikuti orang yang paham dalil. Yang paham dalil juga beda pendapat. Cari orang yang bisa mentarjih. Kalau tidak bisa, Anda gunakan pendekatan subjektif. Itu yang terakhir. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin ada yang bertanya, berkesempatan ingin bertanya langsung. Onje, yang sikat mau nih. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Di beberapa kajian-kajian yang saya temui di kampung itu, gurunya, ustadznya atau kiai itu kadang memberikan keterangan begini. Wes sing pokoknya do teko, yang penting gelem ngaji ya. Ora paham ora apa-apa, nggak paham nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa. Wes manut wae. Nah, ini mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Memang terkadang tidak semua manusia, tidak semua peserta pengajian bisa memahami yang disampaikan oleh Ustaz. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mutung. Karena kalau mutung nanti selamanya bodoh. Dulu beberapa kali waktu awal-awal ketika saya belajar ya, banyak sekali materi Ustaz yang saya nggak paham. Kyopo tuh. Karena waktu saya belajar awal-awal itu pembahasannya tentang qawaid fiqhiyah. Untuk apa tuh karena pergi gak ngerti. Pengantarnya ndak ada, tapi tiba-tiba ikut di situ karena memang sudah jalan. Cuman yang kita ikuti saja. Alhamdulillah, saya termasuk open. Open itu koleksi, suka koleksi. Jadi ngomong apa yang kira-kira penting untuk saya catat, tak catat. Tapi nggak ngerti, yang mau dicatat aja. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.